Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi di sini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan atau magang saya di bagian sosial media spesialis pada PT Kreatif Agensi Fikri Forward dengan dosen pembimbingnya itu Bagus Karismawan dan mentor pendampingnya itu ada Sania Fadil Kusuma. Selanjutnya, selanjutnya ada profil perusahaan PT Kreatif Agensi Fikri Forward dengan mempunyai visi dan misi, yaitu visinya membawa kreasi tanpa batas ke seluruh dunia, dunia digital, dan misinya itu ada menjadi leading kreatif dan digital agensi di kawasan Asia Tenggara, uh, terus menciptakan pengalaman pelanggan yang mengesankan dan berarti, dan terakhir berinovasi dan berkembang bersama klien. Dan di sini ada nama instansinya itu ada PT Kreatif Agensi Fikri Forward beralamat di Jalan Villa Cemara nomor 31, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat dengan kode pos 16436 dan emailnya ini ada bisnis@kaf.com. Kontaknya itu tertera di sini dan websitenya juga tertera di sini. Untuk jam kerjanya itu eh, dari hari Senin sampai Kamis ada di jam 9 pagi sampai jam 5 sore dengan jam istirahatnya itu di jam 12 siang sampai jam 1 siang, dan di hari Jumatnya itu eh, biasanya melakukan kerja di rumah atau work from home dengan jadwal kerjanya tuh pada jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Selanjutnya, untuk sejarahnya itu PT Creative Agency Forward ini dulunya bernama Caf Frameworks dan berlokasi itu di Jogja, dan Caf ini mulai perjalanan sebagai penyedia jasa desain dan animasi untuk kebutuhan bisnis to bisnis. Nah, dengan spesialisasi pada pembuatan konten, visual, animasi, dan juga desain, Caf Frameworks ini berhasil menarik banyak klien dari berbagai industri. Dan setahun kemudian, pada tahun 2019, perusahaan ini melakukan rebranding menjadi CAF Agensi untuk memperluas cangkupan layanan. Selanjutnya, untuk struktur tim di CAF ini yaitu terdiri dari direktur, terus kemudian ada manajemen train, HRD, dan kemudian ada staffnya itu ada graphic design, video editor, social media spesialis, content creator, dan juga ada intern social media spesialis sama intern content creator. Oke, boleh di next. Dan selanjutnya itu ada posisi dan juga penempatan PKL. Jadi selama melaksanakan praktik kerja lapangan di KAF Agensi ini, eh, saya ditempatkan di divisi sosial media spesialis selama periode dari 5 Januari tahun 2026 sampai 5 Mei 2026. Dan kerjanya itu menyusun content plan, membuat brief design dan riset tren media sosial, dan kemudian membuat konten dan desain promosi untuk klien. Selanjutnya, untuk ruang lingkup pekerjaannya itu yang pertama ada perencanaan konten. Jadi di sini itu kita riset tren media sosial, yaitu mencari berbagai referensi topik dan juga tren-tren yang lagi viral dengan format konten yang sedang berkembang yang dijadikan inspirasi untuk konten klien-klien of agensi. Kemudian menyusun konten planner, itu membuat jadwal dan juga perencanaan konten yang akan dipublikasikan sesuai kebutuhan dan tujuan brand. Kemudian menyusun caption yang sesuai dengan karakter brand dan mampu uh, berinteraksi secara online ke audiens. Kemudian, di next. Kemudian ada koordinasi dan produksi konten, yaitu membuat brief design. Di sini itu menyusun arahan desain yang berisi konsep, terus isi kontennya, dan juga kebutuhan visualisasi desain. Terus kemudian mengunggah brief desain ini ke Trello, yaitu sebagai media koordinasi antara desainer, kemudian berkoordinasi
dengan tim desain, yaitu melakukan komunikasi terkait revisi-revisi, terus kebutuhan visual dan juga kesesuaian hasil desain yang diberikan. Selanjutnya, itu ada monitoring dan juga evaluasi. Jadi monitoring performa konten yaitu mengamati performa konten yang diunggah melalui data insight yang tersedia pada media sosial, kemudian dianalisa data seperti metrik, reach, impression, engagement, like, komentar, dan share untuk mengukur efektivitas konten dan kemudian terakhir itu memantau interaksi audiens yaitu mengawasi berbagai aktivitas audiens melalui komentar dan juga pesan masuk yang diterima di akun sosial media klien-klien. Selanjutnya ada hambatan dan juga solusi. Jadi hambatannya ini yang pertama itu menyesuaikan kebutuhan klien, tren media sosial yang sedang berkembang, serta karakteristik target audiens yang berbeda-beda. Nah, berikutnya, selanjutnya itu ada manajemen waktu yang cukup menantang ketika harus mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan, seperti menyusun konten plan dan membuat brief design dan juga melakukan monitoring media sosial. Dan terakhir itu pemahaman dan analisa data insight media sosial yang memerlukan kemampuan interpretasi metrik seperti reach, impression, dan engagement agar dapat menghasilkan evaluasi konten yang akurat. Kemudian ada solusinya. Yang pertama itu meningkatkan riset dan referensi konten dari berbagai platform media sosial serta mengikuti perkembangan tren secara berkala untuk memperoleh ide konten yang lebih relevan dan juga kreatif. Yang kedua ada membuat perencanaan kerja yang terstruktur melalui content planner dan daftar prioritas tugas sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditentukan. Dan terakhir, melakukan diskusi dan koordinasi secara aktif dengan berbagai tim, serta memanfaatkan Trello sebagai media manajemen tugas untuk mempermudah pemantauan dan proses revisi dan pemahaman terhadap data insight media sosial. Selanjutnya, selanjutnya itu ada kesesuaian dengan program studi. Jadi kegiatan PKL sebagai sosial media spesialis ini sesuai dengan program studi pendidikan bisnis karena melibatkan perencanaan strategi, komunikasi, dan pengelolaan media sosial untuk mendukung tujuan bisnis klien. Mata kuliah terkait itu ada negosiasi bisnis yang diterapkan saat berkoordinasi dengan tim dalam penyusunan konten, brief design, dan juga revisi pekerjaan. Dan ada juga komunikasi bisnis diterapkan dalam pembuatan caption, penyampaian ide konten, dan komunikasi profesional di lingkungan kerja. Nah, melalui PKL ini, teori yang dipelajari di perkuliahan dapat diterapkan secara langsung dalam dunia kerja, khususnya pada bidang digital marketing dan juga media sosial. Selanjutnya, selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan hasil pelaksanaan praktik kerja lapangan di Kavagensi dengan fokus pada peran sosial media spesialis dalam meningkatkan engagement audience, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam sarana komunikasi digital dan dalam membangun interaksi antara brand dan juga audiens. Nah, engagement audiens ini menjadi indikator paling penting dalam menilai keberhasilan strategi komunikasi yang diterapkan melalui media sosial. Dan sarannya, berdasarkan hasil PKL yang telah dilaksanakan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan akademis maupun praktik kerja di bidang komunikasi digital. Yang pertama itu, agensi disarankan untuk semakin memaksimalkan analisis insight sebagai dasar penyusunan strategi konten agar hasilnya itu lebih efektif dan juga sesuai dengan minat audiens. Kemudian koordinasi antara sosial media spesialis, desainer, dan juga videografernya itu sendiri dapat ditingkatkan melalui workflow yang lebih terstruktur agar proses revisi dan produksinya itu lebih cepat dan juga
efisien. Selanjutnya, eh, di sini ada berbagai dokumentasi selama melakukan praktik kerja lapangan di Kavagensi. Oke, selanjutnya. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.